Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hari kedua puasa kalian? Semoga lancar-lancar aja ya. Ingat, lebaran masih lama. Oke, pada kesempatan kali ini, Atu mau bahas pembahasan yang cukup menarik di pasar kendaraan listrik Indonesia. Sebuah mobil mungil besutan puling yang sebelumnya mendapatkan respons luar biasa dari konsumen, bahkan sempat mengalami antrian pemesanan, kini justru mengalami koreksi harga yang signifikan di pasar mobil bekas. Yaps, betul. Apalagi kalau bukan Wuling REV. Kira-kira kenapa mobil imut yang satu ini harga bekasnya bisa anjlok total ya? Ya udah yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita gas ke video selengkapnya hanya di Lensa Otomotif. Ketika pertama kali diperkenalkan oleh Wuling Motors, REV langsung menarik perhatian publik. Mobil listrik berukuran kompak dengan desain modern ini hadir sebagai salah satu kendaraan listrik dengan harga relatif terjangkau di Indonesia. Di tengah tren elektrifikasi, REV menjadi simbol awal transisi kendaraan listrik untuk masyarakat perkotaan. Antusiasme tersebut wajar terjadi, pasarnya masih baru, pilihannya terbatas, dan REV hadir sebagai pionir di segmen harga yang lebih rendah dibanding kompetitor saat itu. Namun, dalam industri otomotif, euforia awal tidak selalu mencerminkan kekuatan jangka panjang di pasar sekunder. Sekarang kita masuk ke fakta yang paling ramai dibicarakan. Di pasar mobil bekas, harga REV mengalami depresiasi yang sangat tajam. Unit yang dulu dibeli di kisaran 200 jutaan lebih, kini di pasar bekas bisa ditemukan dengan harga jauh lebih rendah. Penurunan ini tergolong besar jika dibandingkan mobil konvensional di kelas harga yang sama. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa faktor utama. Pertama, depresiasi mobil listrik memang cepat. Mobil listrik secara global memang cenderung mengalami depresiasi lebih tinggi di tahun-tahun awal. Karena teknologi berkembang cepat, model baru terus hadir dengan baterai lebih besar dan jarak tempuh lebih jauh. Ketika model baru muncul, model lama langsung terlihat ketinggalan. Selain itu, kecemasan soal daya tahan baterai juga menjadi tolak ukur konsumen loh. Ya, walaupun baterai REV memiliki garansi resmi, tetap saja ada kekhawatiran di pasar bekas. Pembeli sering bertanya, bagaimana kondisi baterainya? Sudah berapa kali fast charging? Berapa estimasi biaya penggantian jika rusak? Karena mobil listrik belum selama mobil bensin beredar di Indonesia, persepsi pasar masih penuh tanda tanya. Dan persepsi inilah yang menekan harga jual kembali. Tapi kenapa unit barunya ikutan sepi? Ini juga menarik untuk dibahas. Insentif pemerintah untuk kendaraan listrik sudah mengalami penyesuaian, dan konsumen kini lebih rasional dalam memilih EV. Jika selisih harga tidak terlalu jauh, banyak yang lebih memilih EV dengan ukuran lebih besar dan jarak tempuh lebih panjang. REV yang dulu terasa value for money, sekarang harus bersaing di pasar yang jauh lebih kompetitif. Apakah ini artinya REV mobil gagal? Belum tentu, kita harus objektif. REV tetap punya keunggulan, yaitu sangat irit biaya operasional, ukuran praktis untuk perkotaan padat, mudah dikendarai, cocok untuk mobil kedua. Namun memang segmentasinya semakin spesifik. REV bukan lagi mobil listrik untuk semua orang, melainkan untuk pengguna dengan kebutuhan tertentu, terutama mobilitas dalam kota jarak pendek. Nah, bagi kalian yang memang membutuhkan mobil listrik kecil untuk aktivitas harian, membeli REV bekas bisa jadi opsi rasional. Harga lebih terjangkau, biaya operasional tetap murah, dan jika kondisi baterai masih prima, value-nya justru cukup menarik. Ya, jadi kesimpulannya, fenomena turunnya harga bekas Wuling REV bukan semata karena mobilnya buruk, namun karena persaingan makin ketat, teknologi berkembang cepat, konsumen makin selektif, dan pasar EV Indonesia mulai memasuki fase kompetitif.
REV adalah pionir. Dan sebagai pionir, ia membuka jalan bagi mobil listrik lain untuk berkembang. Pertanyaannya sekarang, apakah menurut kalian REV masih layak dibeli di tahun ini? Atau lebih baik tambah sedikit dana untuk model EV yang lebih baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.